Ya, jadi ibaratnya Islam itu adalah sebuah rumah, ya. Rumah di mana membangunnya yang pertama ke fondasi. Ya, ini syahadah, ya. Fondasi. Setelah fondasi kuat, barulah nanti bangun tiang-tiangnya. Ya, tiang. Ya, mungkin cornya, beton-betonnya dibangun, ya. Nah, tiang-tiang inilah yang nanti diumpamakan sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah sebagaimana tiang din, ya. Sekarang diartikan sementara agama nggak apa-apa, tapi sholat itu adalah tiang dinul Islam, ya. Faman aqomaha, siapa yang menegakkan ini tiang-tiang ini, maka sudah fakot akomadin, sama dengan dia itu sudah menegakkan dinnya, ya, Islamnya, ya. Sehingga setelah syahadat ini barulah sholat. Tapi ingat, tiang-tiang sholat ini pun kalau nanti syahadahnya nggak kuat kan mudah roboh. Kemarin sudah kita bahas apa sholat, ya. Ingat, bukan sembahyang. Apa sholat itu? Nah, kemarin sholat ada pembinaan iman, pembukuan Al-Quran, ya. Maka membangun tiang ini pun sama dengan membangun fondasi, harus ada materialnya. Material bangunan tiang ini juga Al-Quran, ya. Kemudian setelah itu tiangnya sudah kuat, barulah membangun dindingnya, tembok-temboknya sebagai pertahanan, ya. Ini ibaratnya adalah ini siam, atau sekarang dikenal sebagai puasa, ya. Ya. Siam sebenarnya. Nah, siam itu adalah ibaratnya membangun dinding pertahanan, ya. Barulah nanti supaya bangunan ini nyaman, ya, diberi ventilasi, katakanlah ini zakatnya, ya, zakat, ya. Nah, setelah itu barulah yang terakhir membangun atapnya, ibaratnya ini atap, ya. Atapnya inilah ibaratnya nanti yang haji. Jadi membangun rumah yang benar itu kan pertama harus fondasi, kedua tiang, ketiga adalah dinding pertahanan, kemudian ventilasinya dikasih, yang kelima adalah baru atapnya. Itu kalau pembangunan rumah yang normal. Tapi sekarang apa yang terjadi? Tidak sedikit, ya, orang yang mengaku Islam ya bangun rumah tapi atapnya dulu, ya. Atapnya dulu bangun, sebelumnya padahal nggak punya fondasi, mungkin tiangnya juga belum kuat. Tapi itu adalah fakta sosial, ya. Sedang kalau kita mau mengikuti sunnah Rasul, maka bangunan Islam itu memang harus fondasinya dulu. Nah, fondasi syahadah ini, ingat bahwa kemarin dalam kajian Isra Mi'raj, ya, sholat ini tiangnya itu adalah perintahnya setelah 10 tahun Nabi Muhammad menerima wahyu. Artinya apa? Selama 10 tahun ini Nabi Muhammad dengan ayat-ayat Al-Quran bimbingan Allah sedang membangun fondasi. Syahadah lah katakanlah, membangun syahadah. Sehingga nanti ayat-ayatnya untuk membangun syahadah ini adalah ayat-ayat yang ada di periode Makkiyah, surat-surat Makkiyah. 10 tahun syahadah ini, Nabi membangun syahadah 10 tahun untuk menyaksikan secara imajiner. Setelah 10 tahun Nabi dan orang beriman baru yakin dan menyaksikan benar. Ajaran Allah itu benar-benar kalau diterapkan dalam kehidupan ini akan mampu menciptakan kehidupan yang bahagia. Baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Sehingga ayat-ayatnya sudah dipelajari selama 10 tahun. Nabi dan para mukmin yakin, ibaratnya sudah mengalami sendiri, mempelajari, melihat sendiri, ya, melihat secara keilmuan.
Tetapi ingat, waktu itu belum memungkinkan untuk implementasikan ajaran Allah secara utuh ini di Mekah. Karena tantangannya masih besar ya. Abu Jahal, Abu Sufyan dan kawan-kawan. Cuma intinya itulah syahadah. 10 tahun ya, Nabi Muhammad membangun satu kesaksian bahwa ajaran Allah itu memang yang menggerakkan kehidupan. Sehingga hidup ini yang menggerakkan sebenarnya ajaran Allah. Baik kehidupan organis, biologis, ya, matahari, bulan, tumbuh-tumbuhan, dan kehidupan sosial budaya masyarakat ini baru bisa bergerak kalau dengan ilmu Allah. Nah, jadi syahadah ini sangat-sangat strategis. Ya. Jadi tidak sekedar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan syahadah kita. Mungkin waktu mau khitan atau pernikahan. Tapi kalau tanpa memahami ayat-ayat Allah, ya syahadahnya kan ibaratnya kosong ya. Syahadatnya kosong. Ya. Jadi syahadah ini memang mengandung konsekuensi yang berat. Kita menjadi saksi. Ya, menjadi saksi ini menurut ajaran Allah bahwa tidak ada yang menggerakkan kehidupan ini kecuali dengan ajaran Allah. Ya, itu yang pertama syahadah. Sehingga setelah Nabi Muhammad menyaksikan ajaran Allah sedemikian rupa, ya, kemudian itu ibaratnya hadis itu nanti ini ngakdun biqolbinya ya. Kan kemarin iman itu al-imanu ngakdun biqolbi, ikatan hati, tambatan hati. Nah, syahadah ini adalah tambatan hati untuk mengikat menjadi saksi ya. Kemudian nanti sholat wa ikrarun bilisani. Jadi sholat itu merupakan ikrar. Ikrar apa? Apa yang ada dalam hatinya kemudian diikrarkan. Dalam sholat itu ikrar itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh sholatku, ibadahku, wa mahyaya hidup matiku, lillahi ta'ala, semuanya adalah menurut ajaran Allah, hanya menurut ajaran Allah. Ikrar itu sholat itu ya. Jadi bukan sembahyang ya. Nah itu Islam yang pertama syahadah. Maka syahadah ini tidak main-main ya. Tidak sekedar formalitas ya, mengikrarkan syahadah, tapi tidak berisi ya. Nah, kemudian sholat sudah kemarin kita jelaskan. Nah, kemudian nanti siam akan kita bahas tersendiri ya, termasuk nanti haji itu bagaimana. Tapi yang jelas penekanan saya dalam syahadah inilah, maka yang menentukan kualitas keislaman seseorang adalah mulai dari syahadahnya. Sejauh mana memahami ajaran Allah, sejauh mana penguasaan terhadap ajaran Allah, itulah akan menentukan Islam seseorang. Karena Islam itu adalah ibarat sebuah bangunan. Ya. Itu kalau bahasa tukang bangunan, tapi kalau bahasa sosial budaya apa atau Islam itu sebenarnya itu Islam itu kan semacam organisasi ya. Ya. Jadi nanti kalau hadis mengibaratkan Islam itu bina, bangunan, bunyal Islam, nanti dalam Al-Quran dikatakan apa Islam itu? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Islam itu din ya. Jadi Islam itu din. Dinun ya. Dina Islam madina ada dinun. Jadi Islam itu ada din. Kata Allah dalam surat apa itu? Al-Maidah ya. Ayat 3. Islama dina. Islam itu din. Ingat din dari dana, menata. Din penataan. Jadi Islam itu nanti oleh hadis diumpamakan bangunan ya. Bangunan ya. Tapi ini hadis ya, hadis. Al-Qur'an mengistilahkan din. Din artinya apa? Penataan. Tatanan ya, tatanan bisa. Tatanan. Ya, tatanan. Ya. Maka dinul Islam adalah tatanan hidup. Ya, atau peraturan hidup. Ya. Yang sesuai dengan ajaran Allah.
Ya. Maka Islam itu adalah nanti secara aktif merupakan teknik pembinaan. Ya. Ingat, bina kan bangunan. Kalau bunia dibangun, bangunan Islam, Islam itu dibangun, berarti Islam itu adalah aktivitas pembangunan. Ya. Nah, oleh karena itu Islam itu dengan kata lain penataan, kemudian ada pembangunan, ada pembinaan apa? Kan itu ibaratnya sebuah organisasi yang terorganisir. Ya. Jadi Islam itu adalah sebuah organisasi kemasyarakatan sosial budaya, tapi dari Allah. Jadi kesimpulan sementara bahwa Islam itu adalah sebuah sebuah organisasi, di mana dalam Islam itu nanti Islam satu pembinaan dan Islam satu tatanan. Ya. Pembinaan ini bisa merupakan pembinaan yang berupa harian, ya, contohnya sholat, ya, 5 waktu, itu pembinaan yang sifatnya harian dan bersifat pribadi, atau mungkin nanti juga keluarga. Pembinaannya bertahap untuk Islam. Binaan ada yang sifatnya harian, ada yang mingguan, Jumatan tuh, ada yang nanti tahunan, misalnya sholat hari raya Idul Fitri, ya, itu merupakan pembinaan dalam Islam. Ya, pembinaan dalam Islam ada harian, kemudian ada yang seumur hidup. Haji itu ada pembinaan yang skopnya internasional. Ya, sehingga Islam itu pembinaannya tingkat-tingkatan, ya, dari keluarga, lokal, ya, kemudian nasional, internasional. Begitu pula nanti penataan. Ada penataan pribadi, penataan rumah tangga, ya, penataan masyarakat, penataan akan kita bahas besok satu persatu. Jadi intinya Islam itu ada merupakan satu pembinaan dan satu penataan. Apa agama gimana? Agama. Ingat, agama kan hanya berkaitan dengan spiritual. Jadi Islam itu dan kata lain bukan hanya sekedar sebagai agama, tapi harus kita jadikan sebagai penggerak, ya, penggerak apa? Ya, organisasi penataan dan pembinaan menurut ajaran Allah. Itulah yang namanya Islam. Dan ingat nanti pembinaan dan penataan ini dilakukan, ya, diimplementasikan setelah Nabi hijrah di Madinah. Waktu di Mekah belum, ini Islam ini belum menjelma, belum diimplementasikan. Nah, itulah untuk sementara, ya, bahwa Islam satu pembinaan dan satu penataan, sama dengan itu adalah organisasi, tapi organisasi dari Allah. Ya, maka tidak akan diterima orang yang menata hidup selain dengan Islam, ya kan? Kan tidak akan diterima orang yang menata hidup, ya, kalau sekarang saya artikan agama selain Islam gitu, ya, akan ditolak. Karena menata diri, menata kehidupan kalau tidak dengan dinul Islam, maka orang tidak akan diterima. Nah, saya kira demikian. Untuk sementara akan kita lanjut untuk pertemuan yang akan datang masih seputar Islam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.